Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sholasi Barbershop. Di video ini saya bakalan ngasih tutorial versi saya, bagaimana cara saya untuk membuat potongan burst fade. Nah, di video yang sebelah kiri ini adalah before-nya, dan yang sebelah kanan ini after-nya. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa buat like, comment, dan subscribe-nya supaya saya lebih konsisten lagi dan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Semoga kalian suka, dan mari kita lanjut ke step yang pertama. Nah, seperti biasa untuk membuat fade, biasanya saya itu membuat baseline cukuran fade itu dengan menggunakan guard nomor 2, dan levernya itu lebih sering ke lever close karena rambut customer kali ini cukup tebal ya, hitungannya masih cukup tebal, jadi masih aman lah kalau pakai lever close dengan guard nomor 2 ini. Karena pola burst fade ini seperti melingkari telinga, jadi pola baseline kita untuk membuat burst fade kali ini itu seperti melingkari telinga. Jadi lakukan dengan hati-hati, jangan terburu-buru, santai saja semaksimal mungkin, bikin seperti melingkari telinga. Potongan burst fade itu mungkin bisa dibilang mohak tapi juga nggak mohak, bisa dibilang mulet tapi juga nggak mulet. Jadi antara 3 potongan mulet, mohawk, sama burst fade itu menurut saya itu beda. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, kalau pola burst fade itu biasanya seperti melingkari telinga, dan sedangkan mohawk itu biasanya sampai belakang, masih tidak seperti melingkari telinga. Dan kalau mulet itu biasanya cuman sampai di belakang telinga. Nah, kita lanjut juga di area sebelah kiri customer saya ini, sama lakukan seperti yang di sebelah kanan, menggunakan guard nomor 2 lever close juga, dan bikin polanya juga seperti melingkari telinga. Nah, perhatikan di sini saya itu terlihat sangat berhati-hati, jadi kita itu harus bikin semaksimal mungkin supaya customer kita itu mau balik lagi, mau cukur lagi dengan kita, dan merasa cukuran yang kita buat itu sesuai dengan ekspektasi customer kita. Karena barber itu tidak hanya soal cukur rambut, karena barber itu tentang pelayanan. Oke, jadi tetap semangat buat kalian yang masih mau belajar menjadi tukang cukur rambut atau udah bertahun-tahun. Semoga tetap konsisten. Ya amane nonton snap IG sik. Nah, itu ngepost suara itu snap IG. Ya nek buka mesti orang ngepost berarti ra buka. Udah gitu ini Pak. Ini apa ini ya? Oke. Lebih biasa sih. Dia pas awan nih kan dengan potong dulu. Nah, kita lanjut di tahap yang berikutnya. Di sini saya gunakan guard nomor 1. Guard nomor 1 dengan levernya di lever open. Kita gosok naik hampir menyentuh baseline guard nomor 2 lever close tadi. Jangan sampai membuat garis baru, perlahan-lahan tapi pasti lakukan dengan pelan. Yang penting hasilnya itu maksimal. Oke. Kuncimu ya. Nah, kalau dirasa tulang kepala customer kalian itu ada yang masuk ke dalam, biasanya saya itu gunakan sudut-sudut blade untuk menjangkau area tulang customer yang masuk ke dalam. Jadi hasilnya itu lebih maksimal. Oke, nah di sini saya lanjutkan di bagian sebelah kiri juga, sama menggunakan guard nomor 1 lever open. Saya juga gosok naik, tidak sampai membuat garis baru, perlahan-lahan juga, perlahan tapi pasti.
Oh iya, kalau menurut kalian lebih susah nyukur burst fade atau nyukur low fade atau 2 jari? Coba komen di bawah ya. Kalau menurutku sih lebih susah nyukur low fade sih. Karena apa? Karena ya itu low, polanya kan low, rendah, jadi agak susah menurutku. Dipindah tukang parkir, wah pasang gitu kiri saja. Nah, kita lanjut di area pola guideline atau garis petunjuk. Nah, di sini saya gunakan trimmer VMAX. Kalian tahu? Ya, masih sama seperti video-video saya yang menggunakan trimmer ini. Dan biasanya saya itu memulai dari belakang kalau bikin garis petunjuk menggunakan trimmer itu. Menurut saya kalau di bagian kanan itu lebih mudah dari belakang ke depan. Tapi itu kembali lagi seperti yang saya bilang pada video-video sebelumnya untuk improvisasi. Jadi kalian itu jangan terpaku harus sama seperti tutorial yang ada di video-video tutorial manapun. Oke? Doa. Lanjut, di sini saya masih mengerjakan area sebelah kanan. Nah, di sini setelah guideline saya haluskan lagi menggunakan shaver agar lebih halus lagi seperti apa? Seperti apa ya? Seperti pantat bayi. Masih lanjut di area yang sebelah kanan. Di sini saya menggunakan guard 0,5 atau setengah. Nah, di sini saya menggunakan lever close. Saya langsung berusaha untuk menyambungkan area batas trimmer dengan area guard nomor 2 lever close atau area guideline garis petunjuk dengan area baseline. Jadi di sini hanya kalian itu mencoba untuk menekan di area garisnya, tapi setelah naik ke atas usahakan untuk agak mengambang, jadi seperti mencongkel seperti itu. Nah, cara ini menurut saya lebih efisien dan menurut saya lebih nyaman sih, tapi ya kembali lagi seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya, karena setiap tangan orang itu berbeda-beda, jadi kenyamanannya itu berbeda-beda. Jadi kembali lagi saya katakan jangan terpaku sama tutorial yang ada di video manapun. Ambil step by stepnya saja dan improvisasi. Nah, terlihat masih ada garisnya. Nah, kita lanjut menggunakan 0 clipper lever close. Di sini saya biasanya langsung menggunakan 0 clipper lever close untuk menghilangkan garis batas trimmer tadi. Tapi kembali lagi saya katakan kalau kalian masih ragu langsung menggunakan 0 clipper lever close, kalian bisa juga menggunakan 0 clipper lever open dulu. Nah, kalau masih ada garisnya baru naikin lagi sedikit demi sedikit menjadi 0 clipper lever half atau middle. Kalau masih ada garisnya, kalian gunakan 0 clipper lever close. Kalau masih ada lagi garisnya, kalian gunakan trimmer. Tapi ingat, di sini usahakan hanya gunakan sudut blade-nya saja, jadi tidak menimbulkan garis baru. Kalau kalian langsung menggunakan semua ujung blade-nya, biasanya itu malah menimbulkan garis. Jadi inti dari penghilangan garis kan menghilangkan garis. Jadi kalian usahakan yang kalian potong menggunakan clipper dengan ujung-ujung blade-nya itu usahakan yang di area garisnya saja. Jadi kalian harus lebih detail dan lebih teliti untuk mana yang harus dihilangkan dan mana yang jangan sampai membuat garis seperti itu. Haru paling biru. Nah, di sini lanjut kita ke bagian samping sebelah kiri, masih sama menggunakan trimmer untuk membuat guideline atau garis petunjuk. Jadi pelan-pelan saja, jangan terburu-buru agar hasilnya itu lebih maksimal. Nah, setelah itu setelah garis petunjuknya dibuat, langsung hilangkan area bawahnya menggunakan trimmer tadi. Pelan-pelan, perlahan tapi pasti. Oke.
Lanjut masih sama, kita haluskan lagi biar seperti pantat bayi. Di area bawah trimmer menggunakan shaver. Di sini saya gunakan shaver Wimax. Wimax andalan. Saya tidak di endorse, tapi ya menurut saya ini dari segi budget dan performanya itu balance lah, seimbang. Masih sama seperti step yang sebelah kanan, saya gunakan guard nomor setengah untuk langsung menyambungkan area guideline dengan baseline. Ingat, kalian jangan terpaku seperti sama persis seperti yang saya lakukan di video kali ini. Jadi kalian itu perlu improvisasi bagaimana membuat cara kalian sendiri agar cukurannya itu lebih maksimal daripada apa yang saya buat. Karena menurut saya seorang barber itu seperti seniman, jadi tidak bisa disamaratakan. Setiap tangan pasti punya keahlian dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalian harus membuat cara kalian sendiri. Oke, sama lagi. Di sini masih saya gunakan 0 clipper lever close untuk menghilangkan garis batas trimmer tadi. Dan saya katakan lagi, jangan terpaku sama persis dengan apa yang saya videokan ini. Jadi dasar dari cukuran fade itu kan menurut saya itu dari habis ke masih ada, ke masih ada sedikit, ke masih ada banyak, ke rambut tebal. Jadi tingkatannya itu bergradasi dari sedikit demi sedikit sampai banyak. Jadi kalian harus memahami dulu dasar dari cukuran fade. Dasarnya kan ya itu tadi dari kalau dari atas tebal, sedikit tebal, tipis dan habis. Dasarnya itu. Jadi kalian pahami dulu dasarnya supaya kalian tidak salah mengambil langkah mana yang harus kalian lakukan untuk membuat cukuran fade. Entah itu burst fade, low fade, mid fade, high fade, taper fade, dan fade yang mana lagi. Oke. Sebelum lebih jauh lagi, disclaimer, di sini video ini saya buat tidak untuk bermaksud menggurui. Ini sekedar sharing saja apa yang bisa saya sharing, semoga ini bermanfaat. Kalaupun menurut kalian cara saya kurang atau masih salah, mohon dikoreksi. Dan saya juga tidak mewajibkan untuk kalian harus mencontoh membuat cukuran apapun itu melalui video-video yang saya buat. Jadi pure ini saya sekedar sharing saja apa yang bisa saya sharing, dan semoga itu bermanfaat. Nah, lanjut untuk mengurangi ketebalan rambut, di sini saya menggunakan clipper overcomb. Nah, clipper overcomb andalan saya itu nyisirnya itu bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah. Karena menurut saya cara ini lebih mudah dan juga hasilnya lebih tidak terlalu naik atau tidak membuat pola baseline kita itu semakin naik. Tapi kembali lagi, itu persepsi saya, bukan harus dicontoh sepenuhnya. Dan kadang saya itu juga masih menggunakan cara untuk membuat overcomb itu dari sisiran bawah ke atas. Jadi kalian harus menambahkan atribut cara yang lain agar tidak terpaku dari satu atau sebuah cara saja. Karena kembali saya katakan, kita itu sebagai barber, menurut saya kita adalah seniman. Bedanya kalau seniman lukis, biasanya melukisnya itu di kanvas atau enggak di kertas. Kalau kita itu melukisnya di kepala orang. Jadi tingkat sulitnya itu malah lebih double. Salah-salah, gambaran kita jelek, gambaran kita tidak sesuai ekspektasi dari customer kita, malah kita kena bogem nantinya. Tapi
Coba kalau kalian ada yang pengalaman, entah itu dimarahin doang atau sampai baku hantam, coba ada pengalaman pahit nggak sih dari kalian yang mungkin udah bertahun-tahun menjadi seorang barber? Coba komen di kolom komentar dong kalau ada. Dan mohon buat kalian yang belum subscribe, boleh bantu channel saya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, dan subscribe-nya itu, supaya saya lebih konsisten dan bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Itu pun kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Jadi mohon bantuannya buat yang belum like ataupun komen ataupun subscribe, mohon diklik tombol subscribe-nya dan di like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, dan share ke teman-teman kalian kalau video seperti ini bermanfaat. Oke, Pak. Lanjut ke step yang selanjutnya. Di sini kita membuat outline. Outline artinya apa? Garis luar. Jadi kita membuat garis lengkungan luar area batas tumbuhnya rambut. Jangan terlalu dalam supaya tumbuh rambutnya setelah dicukur itu tidak terlalu jomplang. Kalau kita ngambilnya terlalu dalam nanti tumbuhnya itu kurang bagus. Jadi seperti itu. Jadi kalian tidak perlu terlalu dalam. Nah, di sini saya sedikit detailing menggunakan trimmer area-area yang masih menggaris atau area yang masih hitam, titik-titik hitamnya, supaya fade-nya itu lebih halus lagi. Dan di sini kalian bisa lihat kalau tumbuh rambutnya di area belakang customer saya itu tidak rata. Dan biasanya kan cukuran burst fade itu identik dengan dibikin V di area belakang ataupun lancip di area belakang. Tapi untuk customer kali ini saya diminta oleh dia untuk tidak dibuat lancip atau tidak dibuat bentuk V di area belakang. Jadi dibikin melengkung saja, tidak kotak, tidak bulat, tidak trapesium, tidak jajar genjang, dan tidak segitiga. Seperti itu. Mesti kita, aku belum paham. Kan nganu Arab dolan. Heeh. Jadi kan bayaran sebulan HP ya. Iya. Tapi ini juga Oh, terus pengen kasbon. Oh. Terus bisa kemarin sudah berbayar. Ada akhir bulan aja tinggal bayaran itu. Bukan dia lama banget dia mau nggak Lanjut area atau step yang tidak kalah pentingnya andil di bagian cukuran fade, yaitu detailing menggunakan gunting sasak atau gunting penipis atau thinning scissor. Mungkin banyak dari sebagian barber menganggap mungkin ya, ini mungkin saja gunting sasak itu merusak rambut. Tapi gampangnya logikanya, buat apa dibuat gunting sasak ini kalau tidak digunakan untuk menyempurnakan dari cukuran yang kita buat kepada customer customer kita. Jadi menurut saya tergantung dari cara penggunaannya. Gunting sasak iya, kalau menurut saya iya bisa merusak rambut, dengan catatan kalau kita menggunakannya di area atas itu langsung mengambilnya di pangkal rambut hampir mendekati akar. Jadi ada yang beranggapan gunting sasak itu maksimal mengambilnya itu 20% dari panjang rambut, dari panjang rambut, jadi tidak terlalu mendekati area akar rambut supaya tidak merusak rambut. Seperti itu. Jadi balik lagi di tekniknya ini, di
detailing menggunakan gunting penipis atau sasak ini, kalian cukup ambil area-area yang masih terlihat hitam. Dikarenakan tulang kepala biasanya itu karena tulang kepalanya itu masuk atau tidak rata. Karena rata-rata orang Indonesia itu tulang kepalanya itu tidak rata, tidak seperti bule. Jadi mohon untuk kalian yang mau cukur rambut, ini untuk kalian yang nonton, kalau kalian bukan seorang barber, kalau cari referensi mohon lebih carinya itu model-model dari orang Asia, karena hampir mirip dengan tulang kepala orang Indonesia, supaya kita seorang barber lebih mudah untuk menyesuaikannya. Nang omahe jarang udut nek lagi dolan apa jagong ini. Nek dhewe jarang udut. Hebat liquid sing legi-legi ora malah boros. Tangan tirong minggu sebentar. Begini nyerot terus ini ya. Ini pas lagi dolan ning ngombe ini wae. Balik lagi masih di detailing. Kali ini untuk sebelah samping kiri ini sama, masih kita gunakan detailing menggunakan gunting penipis. Ambil yang dirasa atau dilihat masih cukup tebal, kita tipiskan menggunakan gunting penipis ini atau gunting sasak ini. Ambil area-area yang masih hitam, perlahan-lahan sedikit demi sedikit, jangan sampai bolong malahan nanti kalau kalian ngambilnya asal-asalan. Jadi tenang saja, jangan terburu-buru, dan perlahan tapi pasti. Oke. Gue asline bese rokok apa ya? Ngerti ya. Ora ngerti ya. Lho mereknya tanda tambah. Aku ndelok ning warung Madura kae enak iki tuku. Neng moreneng. Ning warung Madura. Oh, Madura. Kami ajar kae. Iso ngecer kuwi. Bisa. Madura iso. Dia rongnya. Siji 2.000 kuwi. Kita tanggal NC ngomong atas barang. Oh, enak itu. Ning ora terus ya. Nek siji loro enak biasane. Kok nek akeh ngono. Oh, udah paling investasi ya berpeng 3-4 minggu pisan. Jarang itu. Jarang. Ini tiga itu tompo ya. Oke, ini pas minum kayak ubud. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk kalian yang masih bingung untuk membuat cukuran fade, boleh menggunakan cara ini, dan boleh saja tidak mengikuti. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. Jangan terpaku seperti apa yang saya sampaikan di video-video saya. Jadi kalian harus improvisasi. Dan like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, dan komen koreksi-koreksi yang menurut kalian perlu saya koreksi. Dan jangan lupa subscribe channel Sulasi Barbershop untuk membuat saya lebih konsisten dan bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Dan berikut inilah hasil cukuran kita kali ini. Apa? Prambanan kok saiki ono Akiuku asata yoroshita Hibiku zankyo wo kite 降り注ぐ光の中立ち止まれはしないよさえずりは僕を呼ぶように緑色を背に飛び立つ鼓動が僕を呼び覚ます命果てるまで
savannah